Tapi emang paling bener resep orang tua zaman dulu. Kalau anak panas demam dikasih air minum yang ekstrak cacing tanah kali ya. Babyku lagi fase perawatan soalnya ada riwayat demam kejang. Jadi harus konsumsi obat sirup merek tertentu selama 2 tahun. Gimana dok? Dok mau tanya, apakah semua obat sirup tidak boleh diminum atau paracetamol aja? Halo Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary. Dan di video yang kemarin yang saya cerita tentang larangan paracetamol sirup, itu ternyata banyak banget Millennials yang komen. Jadi untuk menjawab semuanya itu saya rasa saya nggak bisa jawabin satu-satu. Saya coba bahas di video ini ya. Mudah-mudahan pertanyaan yang saya kumpulin ini udah bisa mewakilkan pertanyaan ataupun kegelisahan daripada Millennials. So, let's get to it. Jadi dari staff. Dok, saya kemarin baru berobat ke puskesmas karena anak demam dan dikasih obat paracetamol sirup. Itu bagaimana dong? Yang kedua dari Aska Yasmin. Dok, mau tanya apakah semua obat sirup tidak boleh diminum atau paracetamol aja? Terima kasih, Dok. Lalu dari Danu BBZ 3. Oh, bisa ibuprofen sebagai opsi ya, Dok? By the way, terima kasih ya, infonya sangat bermanfaat sekali. Thank you juga sudah nonton sampai saat ini. Intinya adalah Kemenkes dan BPOM sudah menginstruksikan kita semua untuk menghentikan dulu sementara semua obat-obatan yang sediaannya itu sirup ataupun drops ataupun seperti yang ditanya oleh Pak Haryanto Sutiono. Yang sirup banyak seperti merek yang di sachet, mereknya TA ataupun merek lain yang isinya jamu-jamuan itu bahaya juga nggak? Sebenarnya yang diminta di stop oleh pemerintah saat ini itu bukan berarti berbahaya, belum konklusif, belum rampung. Jadi ini masih memang diinvestigasi. Tapi karena masih belum jelas duduk perkaranya, untuk sementara waktu lebih baik di stop dulu. Supaya jangan sampai seperti yang ditakutkan kalau misalnya ada tercemar atau ada kandungan daripada DEG dan EG-nya yang melebihi daripada yang seharusnya. Karena Wakil Menkes juga sudah menginfokan gitu ke berita kalau misalnya 15 dari 18 obat-obatan sirup yang ada di Indonesia itu mengandung DEG dan EG. Masalahnya kan kita nggak tahu nih produsen mana, merek apa yang ada menggunakan DEG dan EG sebagai pelarut untuk sediaan sirup ataupun cairan atau apapun itulah. Nah, jadi untuk sementara waktu ini, tolong di stop dulu. Apakah itu obat, apakah itu vitamin, apakah itu jamu-jamuan, apapun itu, yang bentuknya cair, yang bentuknya drop, yang bentuknya sachet isinya air, seperti gitu, tolong di stop dulu. Oke, jelas ya sampai saat ini. Jadi tidak hanya untuk paracetamol, tidak hanya untuk ibuprofen, semuanya harus di stop dulu. Lalu pertanyaannya berikutnya, kalau gitu gimana dong kalau misalnya anak saya yang biasanya udah minum sirup? Saya kan susah jadinya untuk kasih obatnya itu ke anak saya. Nah jadi karena semua yang sirup dan drop itu di stop dulu, maka kita bisa minta ke dokter anak kita atau ke dokter yang biasa kita percaya untuk memberikan resep itu dalam bentuk tablet. Mungkin tabletnya itu kalau anak-anak belum bisa minum, kita bisa minta dibentukkan puyer. Oke, atau kalau misalnya untuk vitamin-vitamin, misalnya kita punyanya yang tablet hisap, mungkin kan ada yang dalam bentuk permen-permen kayak gitu, tablet hisap, itu boleh. Ataupun yang bentuknya gamis, yang kayak jelly-jelly kayak gitu, yang isinya vitamin, itu pun juga boleh. Tapi ingat ya, yang rasanya kalau udah manis-manis gitu, memang kadar gulanya agak lebih tinggi daripada yang rasanya pahit-pahit, ya udah pasti ya. Lalu juga kalau misalnya seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, kalau sampai misalnya anak kita demam, itu bisa menggunakan obat yang dimasukkan dulu dari anus. Maaf, lalu juga kalau mungkin anak kita yang lagi dirawat bisa menggunakan obat-obatan yang diinfus dulu, itu juga bisa. Dok, lalu jadi gimana dong kalau misalnya saya mau kasih obatnya puyer, tapi kan itu pahit, ke anak saya susah nih saya kasihnya.
Well, ini jadi seperti pertanyaannya oleh Gazelle Aurora. Gazelle nanya kalau merek obat pemanis yang merek itu, yang warna-warni itu, boleh nggak sih dikasih pemanis tambahan untuk obat puyer atau tablet? Well, sebenarnya bukan nggak boleh, karena ini juga masih belum rampung. Tapi karena kita juga nggak tahu gimana cara dia bikin pemanisnya itu, apakah dia cuma pakai sirup lalu dicampurin air jadi pemanis, atau mungkin ada pelarut si DEG dan EG-nya itu yang bikin masalah saat ini. Jadi untuk saran saya mungkin kita bisa ganti dulu yang pemanis buatan yang kita beli itu dengan menggunakan bahan-bahan yang lebih natural. Misalnya, kita bisa menggunakan madu. Jadi puyernya itu campurin ke madu, itu kan udah pasti manis tuh. Lalu yang kedua mungkin kalau misalnya nggak ada madu, mungkin punya gula. Gulanya itu mungkin kita bisa siram air panas sampai dia larut, lalu kita tunggu sampai suhunya itu ke suhu ruangan. Mungkin kita bisa tunggu 15 menit sampai suhunya itu udah adem, karena nggak boleh ya campurin obat ke air panas gitu kan, nanti obatnya juga bisa rusak. Lalu mungkin juga kalau yang lebih mudah bisa juga obat itu dicampur di susu. Itu juga boleh loh, susu formula gitu. ASI gitu, boleh, nggak apa-apa kalau kamu mau campur dengan obat-obatan. Tapi kecuali kayak misalnya ada obat yang ada kandungan antibiotik, nah itu lebih baik jangan gitu ya. Tapi sebagian besar obat dicampur ke susu pun it's okay kok, nggak ada masalah ya. Jadi semua yang obat-obatan modelnya sirup, pemanis dan lain-lain yang beli di luar di apotik jangan dulu, kita ganti yang lebih ke madu, cairan gula atau kita campurin di susu. Sudah jelas ya sampai saat ini ya. Nah lalu pertanyaan berikutnya, mungkin ini lebih detail, karena ini bahasnya kasus per kasus. Dari Nur Lailatul Hasanah, dok, ini kan bermasalah pelarutnya dalam kandungan obat paracetamol. Nggak cuma paracetamol ya, semuanya. Terus bagaimana dengan sirup lainnya yang tidak ada paracetamolnya, dok? Babyku lagi fase perawatan, soalnya ada riwayat demam kejang. Jadi harus konsumsi obat sirup merek tertentu selama 2 tahun. Gimana, dok? Amankah? Lalu juga Antohut juga bilang, sama nih kejang demam, jadi bingung harus kayak gimana. Jadi ini tidak hanya terbatas untuk kasus kejang yang memang membutuhkan obat rutin jangka panjang. Ini untuk semuanya. Mungkin kayak ada anak-anak baby-baby yang tidak mau harus minum obat rutin setiap harinya. Yang seperti ini tolong dikonsultasikan balik ke dokter anaknya. Kemungkinan besar dokter anak akan meresepkan obat yang sama tapi dalam sediaan puyer. Oke. Tujuannya adalah obatnya itu tetap bisa masuk, tapi dipilih sediaannya yang saat ini aman dari semua kontroversi yang ada saat ini. Jadi obat-obatan yang tidak diinvestigasi BPOM berarti kan masih aman untuk kita konsumsi saat ini. Jadi balik lagi ke dokter anaknya, minta dibuatkan dalam bentuk puyer. Kalau susah, ya tadi seperti saya cerita, dicampurin ke madu, ke susu, atau mungkin ke pemanis yang lainnya, gula dan lain-lain supaya lebih mudah diberikan ke anak. Paham ya? Nah lalu ada juga nih dari Rekber CC. Anak saya sedang sakit jamur di lidah, dok. Jadi dikasih obat tetes jamur oleh dokternya. Tapi kan itu cair juga ya. Apakah boleh digunakan, dok? Mohon dibantu jawab ya, dok. Jadi memang karena balik lagi ke pertanyaannya seperti yang saya ngomong tadi, kalau kita nggak tahu nih sebenarnya, dia tuh dalam bentuk cair itu, dia pakai pelarut apa. Jadi untuk yang kita masih belum jelas, belum diklarifikasi, belum dikonfirmasi oleh BPOM dan Kemenkes, list obat apa aja yang aman dan yang nantinya perlu dihentikan dulu, maka lebih baik kita hindari dulu. Jadi kita balik lagi ke dokter anaknya, kita bisa minta obat dengan sediaan yang lain untuk penyakit itu. Supaya mudah-mudahan penyakitnya juga bisa cepat reda dengan obat-obatan yang lain. Seenggak-enggaknya hindari dulu semua yang bentuknya yang sirup, yang drops, yang tetes, seperti kayak yang obat tetes jamur ini juga, ataupun apapun yang dalam bentuk, yang cair dalam bentuk saset-sasetan itu. Lalu juga Mr. Joran Poh ada berkomentar, ada kemungkinan nggak sirup yang dibuat itu tercampur bakteri? Sebenarnya kalau misalnya obat sirup udah sampai lolos bisa dijual di masyarakat, itu sudah pasti steril. Karena itu pasti dalam pengawasan BPOM ya. Karena kalau nggak pun sebenarnya dari luar bentuk daripada sediaan itu pun obatnya juga pasti warnanya udah berubah.
mungkin baunya berubah, teksturnya berubah, itu pun juga udah menandakan obat itu sudah rusak sebetulnya. Nah, jadi apalagi kalau sampai kecampur bakteri. Kalau di pabrik nggak mungkin, karena itu pasti terjadi kontaminasi gede-gedean, pasti satu batch itu dibuang semua. Oke, kalau misalnya mungkin kita yang kelupaan gitu ya, mungkin kita lagi sibuk, anak kita juga lagi sakit, akhirnya obat itu kita buka, lalu mungkin kita lupa tutup gitu ya. Akhirnya pas kita ngeh, mungkin ya udah kemasukan apa gitu mungkin. Nah, itu bisa aja tercampur dengan bakteri. Dan kalau misalnya pun kita nggak ngeh dan obat itu kita kasih ke anak kita juga, maka anak kita itu bukan jadinya keracunan obat, tapi jadinya terinfeksi oleh bakteri yang ada di dalam sirupnya itu karena terkontaminasi. Biasanya sih anaknya mungkin jadi demam dan lain-lain gitu ya. Oke, lalu dari Hikmana Journey. Makasih ya dok infonya, sama-sama. Tapi emang paling bener resep orang tua zaman dulu. Kalau anak panas demam dikasih air minum yang ekstrak cacing tanah kali ya. Nggak pakai kimia dan pengawet yang pasti banyak efek nggak baik buat badan. Semoga Allah selalu melindungi saya dan keluarga saya, juga untuk semua orang-orang baik di luar sana. Amin. Well, saya nggak bisa komentar kalau untuk resep orang tua zaman dulu yang kasih air minum dengan ekstrak cacing tanah gitu. Karena mungkin itu hanya kearifan lokal, resep turun-temurun dari zaman orang tua yang itu tidak bisa diaplikasikan untuk semua orang di satu dunia. Karena saya dokter yang mempelajari kedokteran barat, maka semua obat yang diberikan, yang dianjurkan, itu adalah obat-obatan dan rekomendasi yang bisa diterima oleh seluruh dunia, satu dunia, global. Jadi saya tinggal di sini, ataupun ada pasien lain yang di negara yang berbeda, obatnya sama. Cuma beda takaran dosisnya aja karena beda berat badan. Jadi kalau untuk seperti yang kayak ekstrak cacing tanah, jamu-jamuan, herbal-herbalan, kalau saya jujur saya tidak bisa merekomendasikan karena tidak semua yang herbal dan yang ekstrak-ekstrak cacing tanah ini tuh diterima oleh satu dunia. Begitu ya. Lalu dari V, kok dari dulu nggak kenapa-kenapa, baru abis vaksin banyak penyakit aneh. Oke. Lalu dari Holis Joe, kenapa banyak yang terjadi dikenain pada anak-anak? Semoga tidak pada kegiatan bias yang dilakukan di sekolah SD. Amit-amit ya, jangan sampai. Bias ini adalah yang kita lakukan saat ini di sekolah-sekolah untuk anak-anak TK SD. Itu namanya program BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional, atau kalau BIAS ini tuh Bulan Imunisasi Anak Sekolah, oke? Jadi yang disuntikan itu adalah vaksin difteri tetanus dan juga vaksin MR, campak rubella, dan kalau anak-anak yang udah lebih besar, kelas 5, kelas 6, mereka ada vaksin HPV yang untuk mencegah kanker serviks, oke? Ini sama sekali tidak ada hubungannya, terutama juga vaksin COVID misalnya. Ini juga nggak ada hubungannya. Karena kalau misalnya udah ada hubungannya, pasti udah kejadian dari pertama kali disuntik pun, atau dari zaman penelitian sebelum dilakukan pada masyarakat luas, itu pun juga udah kejadian. Pasti nggak akan lolos. Masa tiba-tiba gara-gara divaksin ginjal rusak? Ya itu udah nggak mungkin akan lolos uji klinis fase 1 dan fase 2-nya. Karena untuk nyampe di kita aja, kalau millennials inget, itu kan uji klinisnya sampai level 3. Sampai akhirnya lolos semua, baru bisa diberikan ke semua populasi, general population. Jadi kalau ada yang nggak lolos, nggak mungkin bisa diberikan ke kita. Nah, jadi kenapa bisa terjadi banyaknya di anak-anak? Karena kalau saya ceritain di video yang sebelumnya, itu kan memang kita curiga karena anak-anak yang kena itu di bawah usia 6 tahun, jadi kemungkinan mereka belum bisa divaksin COVID. Dan memang secara profil anak-anak yang terkena gangguan ginjal akut misterius ini, memang dia itu pernah terkena COVID dan memang sudah terdeteksi sudah punya antibodi COVID. Lalu pertanyaannya jadi berkembang lagi. Kalau misalnya gara-gara COVID, kenapa nggak dari zaman Delta? Yang berat-beratnya, yang dimana vaksin itu yang divaksin pun orang-orang yang divaksin belum banyak. Terus kenapa di orang dewasa mungkin nggak ada cerita seheboh sekarang ini gitu. Kenapa kejadiannya cuma di anak-anak? Nah makanya sekarang isunya berkembang
menjadi jangan-jangan kita seperti kasus yang ada di Gambia, di mana anak-anak itu memang keracunan DEG dan EG akibat daripada obat-obatan batuk pilek dan paracetamol yang mereka konsumsi di sana. Oke, dan kalau misalnya kita lihat memang jumlah kasus anak-anak yang meninggal gara-gara gangguan ginjal akut progresif atipikal ini juga memang makin lama makin banyak. Sampai sekarang sudah 99 anak dari 206 yang terkena. Jadi kelihatannya BPOM mau lebih agresif, BPOM mau memastikan walaupun obat-obatan yang diproduksi di India yang bikin masalah di Gambia itu tidak ada di Indonesia, tapi jangan sampai ada farmasi yang nakal. Dan mereka mungkin mau berbenah jangan sampai mereka kecolongan nih. Oke, saya bukan bilang ini 100% salah farmasi, bukan bilang ini salah BPOM, ini hanya dugaan sementara, melihat dari kondisi yang ada. Siapa tahu kalau memang nanti sudah ada klarifikasi yang confirm gitu ya, kalau memang ternyata tidak ada, mungkin farmasi-farmasi tertentu sudah mengeluarkan statement resmi, kalau memang obat-obatan sirup mereka tidak menggunakan DEG dan EG, itu kan kita jauh lebih tenang. Setuju ya? Karena kan memang ini masalah keracunan DEG dan EG gitu, bukan kandungan obatnya. Paracetamolnya mah nggak apa-apa, ibuprofennya mah nggak apa-apa, dan yang lain-lain tuh nggak apa-apa, tapi pelarutnya itu yang bikin masalah. Oke, cukup jelas ya sampai saat ini. Jadi pesannya adalah yang pertama, semua obat-obatan sirup, cairan, apapun itu sediaannya, yang penting kalau itu sirup dan drops atau cair, tolong dihentikan dulu. Ke dokter anaknya lagi, ke dokter yang biasanya mamilenias pergi, minta dalam bentuk sediaan yang lain. Misalnya di tablet dipuyerin, lalu bisa dicampur ke pemanis seperti madu atau cairan gula, ataupun dicampur ke susu yang memang boleh. Lalu sambil menunggu, tolong jangan panik, tolong lebih hati-hati. Mudah-mudahan kita akan dapat info dalam waktu dekat, obat-obat mana-mana aja yang sudah aman, yang dalam bentuk sirup yang bisa dikonsumsi. Kalau mamilenias masih belum jelas, masih ada pertanyaan yang belum terjawab, tolong komen lagi sebanyak-banyaknya. Saya akan coba bacain, saya akan coba jawabin sebisa saya. Kalau terlalu banyak, saya bikin video lagi. Oke? Like video ini, subscribe kalau belum, and share sebanyak-banyaknya. And stay safe!